Kapitan, yang merupakan salah satu kampung yang bersejarah di kota Palembang. Inilah perjalanan kami ke Kampung Kapitan. Kampung Kapitan terletak di seberang Sungai Musi. Kampung Kapitan juga mempunyai sejarah yang banyak dan selalu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Setelah sesampai di Kampung Kapitan, kami berjalan menuju tempat bersejarah yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik di dalam kota maupun luar kota. Perjalanan kami menuju Kampung Kapitan kurang lebih 45 menit. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang memiliki banyak cerita mengenai wisata budaya yang bersejarah. Palembang memiliki beragam budaya, salah satunya memiliki hubungan erat dengan budaya Tionghoa. Kampung Kapitan merupakan kampung etnis Tionghoa pertama di Palembang yang sudah ada sejak dinasti Ming atau abad ke-14. Dahulu, kampung ini merupakan area permukiman masyarakat etnis Tionghoa di Palembang. Kampung ini juga menjadi pusat perdagangan hingga menjadi pusat pemerintah di masa kolonial Belanda. Saat itu, kerajaan Cina membentuk lembaga dagang yang berpusat di Palembang, sehingga pedagang Cina banyak menetap dan menikah dengan gadis Palembang. Leung Tongming merupakan kepala kantor dagang Cina yang terkenal dan memiliki pengaruh kuat pada komunitas Cina. Kemudian jabatan diwariskan secara turun-menurun kepada pewarisnya, yaitu Zhou Qijuan. Dua bangunan yang tersisa ini dikenal dengan sebutan rumah kayu dan rumah batu. Sesuai namanya, rumah kayu dibangun dari fondasi berbahan dasar kayu pulai. Dengan interior dan langit-langit juga menggunakan kayu, rumah kayu ini berfungsi sebagai tempat ibadah, sedangkan rumah batu digunakan untuk pertemuan dan pesta. Lebar dari rumah ini sekitar 24 x 50 meter, dilengkapi dengan 4 kamar besar dan 2 kamar kecil. Meski pernah menjadi kawasan pencinaan, namun corak arsitektur kedua bangunan ini juga disisipi oleh nuansa budaya Melayu dan Eropa Belanda. Diangkat oleh Belanda, baru beliau diperbolehkan atas izin Sultanan Palembang untuk tinggal di darat, gitu. Nah, pada waktu itu tetap tempat ini masih dipergunakan kantor, gitu. Kantor. Jadi ruangan-ruangan ini mungkin ada ruangan arsip atau apa ya, saya juga nggak tahu persis karena memang generasinya udah jauh ya. Nah, jadi garis besarnya itu, makanya kenapa ruangan ini cukup besar, ada kemungkinan ini dipergunakan oleh Belanda. Ya, Belanda kan biasanya kalau misalkan ada acara-acara tertentu kan mereka menggunakan tempat ini gitu. Nah, sebelumnya ini nggak ada di sini. Berarti baru ini di sini enggak, sudah lama, hanya dipindahkan gitu. Dulu ini tempatnya ada di rumah kita, karena memang di belakang itu kan sudah hancur. Di belakang itu juga tempat tinggalnya Kapitan Chua Hamling. Kapitan Chua Hamling itu diangkat oleh pemerintah Belanda melalui Gubernur Palembang ya. Itu tahun 1861. Saya kurang tahu tepatnya, tapi tahunnya 1861. 10 tahun kemudian, kira-kira bulan Juli ya kalau nggak salah, bulan Juli 1871, Kapitan Chua Hamling, tadinya bukan kapitannya, letnan. Letnan. Nah, begitu 10 tahun kemudian dinaikkanlah pangkatnya menjadi kapten gitu. Jadi, tapi tetap masih sebagai pemimpin dari masyarakat Tionghoa yang ada di sini. Nah, setelah itu berapa bulan kemudian, kira-kira Oktober 1871 ya, itu juga diberhentikan dengan hormat oleh pemerintah Belanda. Gitu. Jadi hanya dalam waktu kira-kira 10 tahun setelah. Nah, setelah 1871 kami belum menemukan lagi surat ya, karena terakhir yang kami dapat hanya 1871 gitu. Itu
Kapitan Chua Kamling diberhentikan dengan hormat. Gitu. Nah, mengenai ini tempat garu ya. Iya. Sekali lagi ini tempat garu, bukan abu jenazah ya. Jadi tolong dibedakan karena di luaran sana itu beredar bahwa ini adalah rumah batu, rumah abu. Nah, kami sendiri itu juga sedang mencari abu jenazahnya di mana, gitu ya. Jadi makanya sempat juga waktu itu pemerhati sejarah dari Win Perbasan. Nah, beliau juga bertanya ke kami Terkait ini. Iya, apa itu abu jenazah? Ya, kami jawab nggak mungkin kalau abu jenazah kita bukan seperti itu. Ya kan logikanya kan begitu. Kan mereka ditempatkan di suatu tempat suci gitu ya, dan itu disimpan di dalam ruangan yang khusus gitu. Jadi yang bisa masuk ke situ hanya keluarga dan orang yang memang mau mendoakan. Yang asli sebetulnya ini asli. Jadi inilah yang aslinya. Ya, ya. Kenapa ini bisa berubah warna? Karena yang asli diambil orang. Iya, ini pernah dicuri, makanya kita ganti dengan yang ini. Inilah yang aslinya. Perak banget gitu ya Pak? Bukan perak, perunggu gitu ya. Perunggu. Kalau yang air ini apa Pak? Ini Air ini. karena kebiasaan nenek moyang kami kalau pagi dan sore itu kan selalu minum teh. Gitu ya. Nah, itu kebiasaan itu juga sampai dengan sekarang harus kita lakukan. Gitu. Karena kalau tidak kita lakukan ada efek sampingnya. Efek sampingnya. Nah, menurut ya saya juga kurang tahu persis. Orang yang meminum ini itu mempunyai mungkin sugesti ya, saya juga nggak tahu. Mungkin sugesti itu akan mendapat satu kalau misalkan dia sakit itu ada sedikit perubahan ke arah susu, dan juga masing-masing orang kalau meminum teh belum tentu rasanya sama. Setelah di rumah pertama, kami akan menuju ke rumah kedua, yang dimana rumah kedua ini merupakan salah satu tempat ibadah dan sekaligus menjadi tempat tinggal para keturunan kapten karena mereka ikut mengurus rumah ini. Meski awalnya dua rumah ini tidak layak huni karena kondisi yang rapuh, sejak jadi cagar budaya Palembang, rumah tersebut diperbaiki meski belum sempurna. Di rumah kedua ini kami bertemu dengan bapak yang baik hati bernama Bapak Suryanto. Beliau menjelaskan mengenai sejarah dari rumah ini sekaligus lukisan-lukisan yang ada di perumahannya. Kayaknya banyak yang senang-senang foto ini cukup ini ya. Cukup menarik. Cukup menarik. Ikonik juga. Cuma ini bedanya kan, ini sebagian kan dari keramik nih. Iya. Kalau yang di sini ini keramik. Jadi ini dewa-dewa yang dulu kami datang dibawa. Tujuan mereka datang, kalau sudah bawa barang ini segede ini kan altarnya, pasti kapalnya kan gede. Pasti gede. Nah, jadi waktu mereka sambil melayang, mereka sambil sembahyang. Tenung tadi ini sekarang nasi yang sekarang kita makan, yang nemuin dia. Itu ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Kan perlu tahu kan kalian pertanian. Benar, kan? Betul. Kalau kalian dari hukum ngapain aku ngomong? Iya. Jadi pada umumnya yang datang ke sini, terutama yang bagian Konghucu ya. Iya. Konghucu mereka tuh datang, ada yang mau berobat, ada yang minta petunjuk, minta apa, ada minta itu. Ya, inilah Macam-macam. kepercayaan macam-macam. Ada yang minta jodoh, ada.
Iya. Nah, cuma kalau cara minta kan ada lagi Caranya. cara minta. Karena Muslim kan tidak mungkin lakukan. Iya betul. Nggak mungkin. Tapi ada yang mau. Oh ada Pak? Ada yang mau. Soalnya kalau kalian mau nanya, istilahnya nanya nasib ya. Kalian mesti ikut kami punya aturan dong. Oh iya. Nah, kalian mesti ngadakan ritual. Oh. Maksudnya kita sembahyang. Sembayang. Sembahyang. Padahal cuma sembahyang tidak terlalu itu. Nanti baru ada prosesnya apa-apa. Baru ada buku petunjuknya lagi itu. Tapi namanya kalau dia itu cuma pengen tahu aja. Iya betul. Tidak bisa diambil patokan. Iya betul Pak. Yang dipercaya siapa? Yang kuasa, maha kuasa. Jadi, Tuhan. Ada yang masih ada waktu kalau pengen tanya lagi? Bapak Suryanto banyak sekali menjelaskan sejarah mengenai rumah ini yang cukup unik dan bersejarah. Mulai dari bangunan, lukisan, dan juga patung-patung dewa yang bersejarah, serta keunikan dan kemampuan yang dipercayai oleh keluarga Tionghoa. Bapak Suryanto menjelaskan beberapa karya lukisan yang sangat unik dan juga mempunyai nilai estetika yang tinggi. Lukisan ini bernama Jo Hamling. Dan juga Bapak Suryanto menjelaskan bahwa lukisan di rumah ini merupakan salah satu lukisan yang sangat ciri khas. Sedikit keanehan lah, ya keanehan. Kampung Kapitan yang mayoritasnya adalah Tionghoa, setiap tahun mereka merayakan Hari Besar Cap Gome di kampung tersebut. Perayaan ini biasanya diadakan selama 3 hari berturut-turut pada saat menjelang Imlek. Biasanya terdapat banyak kegiatan yang bisa disaksikan oleh perayaan Cap Gome. Misalnya, workshop Chinese Me, pameran kriya, berbagai jenis atraksi, dan masih banyak lagi. Selain budaya dan lokasi, Kampung Kapitan juga mempunyai kuliner khas Palembang yang dibuat langsung oleh masyarakat kampung. Kebanyakan ibu-ibu yang tinggal di Kampung Kapitan berjualan pempek dan ditawarkan kepada pengunjung. Kuliner pempek yang menjadi ciri khas Palembang seolah menjadi makanan kunci bagi para pengunjung yang datang. Pempek dengan perpaduan cuko, asam dan pedas menjadi pelengkap ketika penat berkeliling Kampung Kapitan. Pengunjung yang ingin masuk ke dalam Kampung Kapitan dikenakan biaya tiket masuk yang sangat terjangkau. Sehingga tidak heran Kampung Kapitan menjadi salah satu cagar budaya di kota Palembang yang sangat ikonik untuk dinikmati oleh para wisatawan di luar kota dan juga mancanegara. Untuk harga tiket masuk umumnya Rp5.000 dan tentunya harga ini juga dapat berubah sewaktu-waktu. Kampung Kapitan selain menjadi cagar budaya juga menjadi rumah belajar Kampung Kapitan yang banyak didatangi oleh para pelajar, mahasiswa, dan juga dosen-dosen yang ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut sejarah Kampung Kapitan dan juga sejarah mengenai Tionghoa. Kami sangat senang sekali berkunjung di Kampung Kapitan. Banyak sekali pengalaman, sejarah, dan juga informasi yang banyak mengenai Kampung Kapitan dan juga para leluhur yang tinggal di sana. Kami berharap pemerintah Kota Palembang tetap menjaga cagar budaya yang ada di Kota Palembang seperti di Kampung Kapitan dan lebih menggali lagi informasi terkait sejarah dari abad yang lalu serta silsilah keluarga yang ada di Kampung Kapitan dahulu. Well. Itu rambut kau ngapain? Apa? Good girl. Well. Banyak atas itu, hai. Good boy.
Pegang HP kotak pakai dua tangan. Baik.